Halo semua, selamat datang di video selanjutnya dan kali ini kami bakal bahas tentang JNT Problem Analysis. Nah, di video kali ini kita bakal jelasin apa aja sih problem yang dialami oleh JNT itu apa gitu. Yang pertama, aku bakal jelasin tentang segmentation, targeting, dan position. Di sini tuh kayak ngejelasin apakah JNT tuh udah mencapai target yang cepat atau belum. Jadi, yang nomor satu, kita bakal jelasin segmentation. Eh, Pengguna individu online, shopper, konsumen atau konsumen e-commerce, dan bisnis kecil hingga menengah UMKM yang ingin dikirim paket di wilayah Indonesia. Terus JNT itu menargetkan UMKM penjual online dan e-commerce. Yang ketiga, positioning. Jadi di positioning, JNT tuh punya slogan yaitu "Cepat, andal, mudah dilacak, dan lain." Namun, citra ini menurun di beberapa cabang, contohnya JNT Kemandoran di Jakarta Selatan. Dari data yang kita dapatkan, peneliti menemukan penurunan jumlah pengiriman yang awalnya 36.000 paket menjadi 19.000 paket saja di bulan Juni. Masalah yang dialami cabang tersebut tuh apa aja sih? Yang pertama, waktu pengirimannya tuh melambat. Jadi paket tuh bisa molor 1 hari lebih gitu. Yang kedua, biaya pengirimannya tuh naik. Nggak lagi semurah yang dulu-dulu gitu. Dulu sekitar 9.000 per paket, sekarang udah naik tinggi banget. Yang ketiga, banyak banget keluhan yang didapatkan dari pelanggan, terutama terkait tentang keterlambatan dan respon pelayan. Terus yang terakhir, persaingannya tuh meningkat. Banyak ekspedisi baru yang menawarkan layanan yang lebih murah dan dapat dipercaya. Contohnya JNE atau Shopee Express gitu. Jadi kesimpulannya, penurunan pelayanan di cabang tersebut itu bikin konsumen itu kepercayaannya tuh turun gitu. Oke, next slide. Kita bahas marketing mix. Apakah produk, harga, distribusi, promosi itu sesuai? Jadi pada JNT kita bakal pakai yang 7P. Apa aja sih? Di sini ada elemen kondisi saat ini sama catatan masalah yang dialami sama JNT tadi. Yang pertama produk. Kondisi saat ini layanan pengiriman cepat COD sama tracking digital. Masalahnya di tracking digital perlu jaga kecepatan dan keamanan. Soalnya dari data yang kita ambil, banyak JNT tuh banyak mengalami keterlambatan pengiriman paket dan ada beberapa barang yang diantarkan JNT tadi tuh rusak. Yang kedua ada price, harga kompetitif. Masalahnya ada keluhan kenaikan harga yang udah nggak wajar. Terus yang ketiga ada place. Jadi ada 23.000 outlet dan 240 gudang nasional yang ada di Indonesia. Masalahnya distribusinya luas tapi itu nggak merata gitu. Yang keempat ada promotion, promosi aktif via media sosial dan marketplace. Jadi masalahnya tuh perlu ditingkatkan loyalitas pelanggannya. Terus yang kelima ada people, kurir dan customer service itu punya pengaruh besar. Catatannya pelatihan respon cepat yang dibutuhkan. Jadi kurirnya tuh sama CS-nya itu butuh pelatihan lagi gitu biar bisa memberikan respon yang cepat biar konsumen tuh nggak lama buat nungguin paket mereka gitu. Terus yang keenam ada proses. Jadi kondisi saat ini pengirimannya tuh cepat tapi sering telat atau hilang. Catatannya masalahnya mereka tuh butuh evaluasi SOP. Dan soal kecepatan tadi mereka butuh pelatihan ulang tadi biar lebih tepat waktu
dan fast response. Terus yang terakhir ada physical evidence, kantor, kendaraan, kemasan. Jadi catatannya itu perlu dijaga biar tetap representatif. Next slide ada analisis SWOT. Apa sih kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada di JNT? Jadi yang pertama ada strength atau kekuatan gitu. Jadi JNE itu punya jaringan yang luas, sistem tracking digitalnya tuh luas banget. Terus dia punya merek yang kuat. Terus SDM-nya tuh besar banget, sekitar 350.000 karyawan. Next, kita bakal bahas weakness. Jadi kelemahannya di JNT itu dia ada keterlambatan pengiriman paket. Terus banyak keluhan dari pelanggan, entah itu paketnya telat dikirim, terus kehilangan paket, terus paketnya tuh ada yang rusak gitu, rusak di perjalanan karena kecerobohan kurirnya. Dan yang terakhir ada persaingan harga dengan pesaingin lain, seperti JNE tadi yang udah saya sebutkan. Oke, next ada opportunities. Jadi opportunities tuh peluang. Peluangnya pertumbuhan e-commerce, peluang ekspansi last mile delivery, dan yang terakhir pengembangan layanan keuangan logistik. Terus yang terakhir ada performance atau persaingan. Jadi JNT ini punya persaingan yang ketat banget. Yang salah satunya JNE, terus saingannya saingan yang lainnya itu ada si Cepat, terus Shopee Express dan lain-lain. Terus mereka juga disaingin dalam fluktuasi biaya. JNE sekarang agak mahal atau lebih mahal daripada harga yang dipatok oleh pesaing lain. Sama yang terakhir, penurunan kepercayaan dari pelanggan gara-gara beberapa problem yang udah aku sebut tadi. Next, kita bakal bahas tentang consumer consumer behavior atau perilaku konsumen. Gimana sih perilaku konsumen yang mempengaruhi pemasaran dari JNT tadi? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi tadi itu ada pribadi, pendapatannya konsumen berapa, pekerjaannya konsumen apa, terus gaya hidupnya kayak gimana gitu. Terus yang kedua ada faktor psikologis, motivasi, persepsi, kepercayaan konsumen sama JNT itu tinggi apa enggak. Yang ketiga ada sosial atau kultural, di mana pengaruh teman, komunitas, media sosial, atau toko online gitu. Dan yang terakhir ada situasional atau ekonomi. Jadi kondisi ekonomi dan waktu pengiriman itu mempengaruhi banget. Next, kita ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, inti permasalahannya JNT dalam bidang pemasaran itu turunnya kualitas layanan dan ketidaksesuaian antara persepsi harga, citra merek, dan pengalaman pelanggan. Jadi harganya itu mahal banget atau tinggi, citra tapi dari pengalaman pelanggan itu kurang enak. Jadi kayak harganya tuh udah tinggi, tapi kualitasnya itu kurang terjamin gitu. Hal ini itu ada dampak negatifnya. Yang pertama, citra merek dari JNT tadi menurun, terus kepuasan dan loyalitas pelanggan itu berkurang. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif melemah di tengah persaingan yang ketat tadi. Sekian tentang JNT Problem Analysis. Sampai jumpa di next video yang bakal dijelasin oleh anggota yang lain. Oke, bye-bye.